Untuk pertama kalinya, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar turnamen mini soccer di lapangan GM Pangabean Pandan. Turnamen mini soccer ini memperebutkan Piala KNPI Kabupaten. Sukses digelar selama 2 pekan untuk memeriahkan HUT RI dan HUT Kabupaten Tapanuli Tengah 2025. Ada 42 tim yang ikut berlaga dalam turnamen ini sejak babak penyisihan. Pada babak final hingga peluit wasit berbunyi, skor antara tim Gapai FC dengan tim Kontek Squad FC imbang 2-2. Namun dalam drama adu penalti, tim Gapai FC berhasil mengalahkan tim Kontek Squad FC. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang hadir menutup secara resmi kegiatan ini menyampaikan apresiasi kepada KNPI Tapanuli Tengah yang menyelenggarakan acara ini. Tahun depan nanti bisa dibuat kompetisi yang lebih bagus. Dan kemudian saya melihat animo anak-anak muda untuk main bola itu tinggi. Maka nanti kita akan buatkan lapangan bola di beberapa kecamatan. Harapan kita di seluruh kecamatan lapangan bolanya yang standar bagus lah. Sebelumnya, Ketua KNPI Tapanuli Tengah Lodewik Marpaung menjelaskan turnamen mini soccer yang diselenggarakan ini selain untuk memeriahkan HUT ke-80 RI dan HUT ke-80 Tapanuli Tengah, juga untuk menggali potensi bakat muda di bidang olahraga. Dengan kegiatan ini juga diharapkan anak-anak muda terjauh dari hal-hal negatif. Lodewik Marpaung juga mengatakan turnamen mini soccer memperebutkan Piala KNPI Kabupaten ini menjadi agenda tahunan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Perumahan warga Kampung Karangsagu, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menjadi langganan banjir. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi, serta adanya dugaan penyempitan sungai dari bangunan milik warga. Inilah video amatir milik warga beberapa hari yang lalu, merekam detik-detik terjadinya banjir setinggi 1 meter yang merendam perumahan warga Kampung Karangsagu, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Sebanyak 20 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Karangsagu, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, rumah mereka menjadi langganan banjir setiap datangnya musim penghujan. Kami warga di sini, setiap datang hujan, kami sudah membuat persiapan untuk mengungsi. Kadang anak-anak terkendala untuk sekolah. Kalau boleh, muara itu harus diperlebar lagi. Karena air yang dari muara yang meluap ke sini. Ini sampai hari ini terjadi penyempitan. Dan juga ada terindikasi ada bangunan-bangunan yang memungkinkan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 terhadap bangunan-bangunan yang kalaupun ada nanti tolong dipertanyakan ke pihak pemerintahan daerah dan ditinjau langsung ke lokasi secepatnya karena berdampak terhadap pertanian masyarakat di wilayah Nagari Sagu Salido. Janganlah membangun seenaknya. Diimbau pada masyarakat kita pahami aturan, pahami detailnya, urus izin sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau terjadi pelanggaran, ya mau tidak mau nanti Satpol PP akan melakukan tindakan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tim TV One mengabarkan. Selama sepekan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menggelar berbagai kegiatan di 20 kecamatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kabupaten Tapanuli Tengah 24 Agustus 2025. Pada puncak perayaan HUT ke-80 Kabupaten Tapanuli Tengah diawali dengan rapat paripurna DPRD. Dihadiri Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan wakilnya Muhammad Effendi. Selanjutnya digelar pawai defile budaya dan menampilkan mobil hias dan oleh-oleh hasil bumi dan laut dari setiap kecamatan dengan melintas dari depan kantor Bupati Tapanuli Tengah.
Masinton berharap agar masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah semakin kompak dan membangun kabupaten untuk mewujudkan Tapanuli Tengah naik kelas, lestari dan berkeadaban. Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah sudah kita selenggarakan di berbagai kecamatan dan di setiap kecamatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan di kecamatan tersebut. Nah, tentu kesederhanaan ini bukan berarti mengurangi makna kegembiraan dan keceriaan kita dalam merayakannya. Dan terima kasih pada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah, khususnya panitia. Ini apa kabar? Bapak Ibu Kepala Desa Lurah, Pak Dokter, Pak Kapus, Horas Tante. Sampah berbahan plastik seperti gelas plastik, tutup botol, dan kantong plastik. Pada pawai defile budaya ini juga menampilkan tarian tradisional Batak, Tari Cawan, tarian kuda lumping Jawa, atraksi lompat batu nias, dan berbagai pertunjukan lainnya yang ditampilkan membuat suasana semakin meriah. Pada puncak acara, panitia acara juga menghadirkan sejumlah artis Batak yang sedang tren saat ini, yaitu Jun Munte dan Osen Hutasoid. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. PT Bank Tabungan Negara BTN Tbk resmi menandatangani nota kesepakatan dengan organisasi gereja terbesar di Asia Tenggara, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dalam penyediaan layanan murah retail dan institusional. Dengan menggandeng HKBP yang memiliki 6,5 juta jemaat, BTN menunjukkan keseriusan menjadi penyedia layanan keuangan yang lebih komprehensif dengan keunggulan layanan digital. Dalam kerjasama ini, BTN akan menyediakan produk tabungan khusus bagi jemaat gereja melalui layanan Bali Korpora, solusi transaksi jemaat HKBP melalui Bali by BTN, solusi akses pembiayaan yang terjangkau untuk kepemilikan rumah dan kredit lainnya untuk Yayasan Universitas HKBP Nomensen. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, merasa terhormat dan bangga bisa bekerja sama dengan HKBP, karena menurutnya kerjasama ini bukanlah sekedar kerjasama biasa, tapi nilai-nilai yang dipegang HKBP sebagai pusat spiritual dan motor penggerak pembangunan manusia, sejalan dengan semangat BTN yang komitmen pada inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Problem yang sama juga terjadi di HKBP, banyak mungkin guru-guru di Yayasan HKBP belum memiliki rumah, para pegawai, para pekerja. Nah, ini yang pertama kali kita akan bantu pembiayaan dengan bekerja sama langsung dengan HKBP. Kemudian penyediaan infrastruktur pembayaran, kemudian tadi juga ada kerjasama produk berupa tabungan janji. Nah, ini hal-hal yang kita kerjasamakan, tujuannya sama, kita mau membangun sinergi yang ujung-ujungnya pemberdayaan pembangunan umat manusia melalui HKBP. Selain itu, BTN kedepannya juga akan membantu yang ada di Yayasan HKBP untuk memberikan bunga murah bagi para pekerja di HKBP, seperti pendeta, guru, dan lain sebagainya. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI mengumumkan para pemenang lomba website Aksara Batak di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, FISIP USU, Rabu 27 Agustus 2025. Lomba digelar sebagai upaya melestarikan sekaligus digitalisasi aksara Nusantara melalui pemanfaatan teknologi internet. Ketua PANDI John Siar Simanjuntak menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem digitalisasi aksara Nusantara, termasuk aksara Batak. Dia menuturkan lomba laman aksara Batak ini bertujuan mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi digital, sekaligus melestarikan identitas budaya lokal. Kegiatan hari ini sebetulnya adalah selebrasi lomba pembuatan website beraksara Batak. Sebenarnya langkah awal untuk memberikan juga evidence kepada lembaga dunia bahwa aksara Batak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Utara. Langkah selanjutnya nanti tentunya kita akan mencoba juga melakukan pendekatan, tadi banyak bicara dengan pemerintah daerah. Kami akan bersurat yang intinya menghimbau kepada pemerintah daerah tingkat 2 supaya juga memiliki semacam peraturan daerah supaya aksara Batak itu dipergunakan
bukan cuma sekedar jadi pelestarian, bahwa memang aksara ini dipergunakan secara luas. Dalam kesempatan itu, dia mengumumkan juara 1 lomba adalah tondibatak.id, juara 2 p4.id, juara 3 kavi.id, dan juara favorit 1 adalah aksarabatakdigital.id, dan favorit kedua aksaranta.id. Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Bupati Tapanuli Utara, Denny P. Lumbantoruan, Direktur Digitalisasi dan Integrasi Sistem USU, Emerson Pascawira Sinulinga, Kepala Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara, Desni Maharani Saragi, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Araman Pane. Pembangunan infrastruktur jalan, rabat beton, dan drainase tahun ini menjadi skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pekon Luas, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, dengan memanfaatkan alokasi dana desa tahun anggaran 2025. Tujuan pembangunan ini adalah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan desa, sehingga mempermudah aktivitas masyarakat serta penunjang kegiatan ekonomi, seperti pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan. Padahal tahun ini pemerintah Pekon setempat membangun jalan rapat beton di Pemangku 4 Sido Makmur dengan panjang 268 meter, lebar 2 meter, dengan ketebalan 0,15 cm. Untuk tahap 1, kami membangun jalan yang ada di Pemangku 4 Sido Makmur sepanjang 268 meter dengan lebar 2 meter dan juga ketebalan 0,15 cm. Kemudian pembangunan yang ada di Pemangku 2 yakni pembangunan drainase. Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu memperkecil daripada biaya transportasi masyarakat untuk mengangkut hasil panen. Di situ apabila tidak dibangunkan drainase, membahayakan daripada lahan-lahan yang ada di setempat. Rawan kejadian banjir. Selain pembangunan rapat beton, alokasi dana desa tahun ini juga diperuntukkan untuk pembangunan drainase yang ada di Pemangku 2 luas dengan panjang 20 meter, guna mencegah terjadinya genangan air ketika musim penghujan tiba. Jadi harapan masyarakat Pekon Luas ini mohon kepada pemerintah setempat agar kiranya bisa membangunkan drainase yang ada di jalan kabupaten, yakni dari Lampung Barat, Lampung, Pujian Syah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.